nilai tambah atau add value. Betul, Ustaz. Itu review desa. Benar, review. Gambaran tentang informasi keadaan di kampung atau desa, dan itu bermanfaat untuk netizen yang ada di tanah rantau misalnya. Benar, begitu ya. Abang. Dan bagaimana apresiasi mereka ketika berkomunikasi lewat media ini? Jadi mereka itu sangat antusias sekali ya. Karena mungkin ada yang pernah main-main ke sini atau lahirnya tuh di tanah rantau tapi belum pernah pulang Adonara, atau orang yang di Adonara tapi merantau sudah lama. Mereka tuh kadang-kadang kaget, Bang. Wih, kita punya kampung sekarang keadaan sudah begini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Selamat malam dan jumpa lagi bersama saya, Bebe dan Tobi, di channel podcast Aku Nusa Tadon. Dan saat ini telah bersama saya Adinda Antonius Galang. Siapa? Pemilik akun 1 Menit dari NTT. Ini TikTokers juga sekaligus YouTuber. Ya. Lu cerita dulu dong. Atau sebelumnya lu bisa menyapa dulu lah. Oke, baik Abang. Sebelum kita mulai, Abang, saya mau menyapa untuk semua sahabat podcast Aku Nusa Tadon ya. Tentu saja subscribe podcast Aku Nusa Tadon, dan juga teman-teman 1 Menit dari NTT tentu saja ya. Jadi malam hari ini kita berada di podcast Aku Nusa Tadon dan kita sangat senang karena kita diundang, kemudian kita diberi panggung anak-anak muda oleh Abang Bebe sendiri tentu saja. Oke, thank you. Begini Lan, lo bisa share dulu soal bagaimana lu punya desain konsep, bahkan sampai memilih brand yang namanya 1 Menit dari NTT. Tidak 1 menit dari Adonara, tapi 1 menit dari NTT. Ini kan gambaran umum tentang Flow Bamora ini, Pak. Benar sekali. Dan konsepnya seperti apa, dan brand ini juga bisa membedakan dengan branded para TikTokers dan YouTuber lainnya. Bisa dibagikan cerita. Oke, siap Bang. Jadi pemilihan brand 1 Menit dari NTT ini awalnya itu begini Bang. Kata 1 Menit dari NTT ini saya terinspirasi waktu itu di musim corona. Jadi waktu itu ada satu TikTok, namanya itu bukan 1 menit tapi ada nama orang. Hanya setiap kali dia punya kayak pembukaan awal itu dia bilang gini, 1 menit dari Hong Kong, kayak gitu. Jadi dia setiap hari itu videonya 1 menit, tapi dia dari Hong Kong. Dia mengupdate informasi dari Hong Kong, tapi soal corona, kayak gitu. Jadi dari situ saya berpikir, kok unik ya 1 menit dari Hong Kong kayak gitu. Akhirnya saya mengadopsi itu. Saya adopsi itu dan kembalilah saya ke sini. Waktu itu saya pulang dari Kupang ke sini. Jadi saya pakai 1 menit dari NTT. Nah, 1 menit dari NTT ini karena saya berpikir bahwa saya tidak di lingkaran Adonara saja, atau kenapa tidak 1 menit dari Adonara saja begitu? Karena kamu putra Adonara misalkan ya. Tapi saya pengen merangkul semua Flow Bamora yang seperti abang ngomong tadi. Kayak dari ya kadang kita bisa di Adonara, di Flores, kita bisa di Sumba, Rote, Sabu, Alor, semuanya kayak itu. Artinya Anda lagi berada di Alor juga bisa main, di Sumba juga bisa main, atau di ujung Flores Barat pun bisa running dari situ. Betul sekali ya Bang. Terus perbedaan 1 menit dari NTT dengan teman-teman TikTokers atau YouTuber yang lain, sebenarnya seperti yang kita ketahui kan ada teman-teman ada Abang Sona Flores bercerita, dan ada banyak lagi ya. Nah, itu kita membuat suatu perbedaan atau kita memberi satu nilai tambah. Jadi waktu saya buat 1 menit dari NTT ini, memang videonya bukan 1 menit. Awalnya itu saya pakai 1 menit. Tetapi karena rasa kangen, rasa rindu penggemar atau penonton saya ini, mereka masih pingin lebih dari 1 menit. Akhirnya namanya memang 1 menit, tapi videonya durasinya tidak 1 menit, lebih dari 1 menit. Nah, terus di situ saya kasih nilai tambah. Nilai tambahnya adalah kita memberi sekaligus edukasi. Jadi kita menampilkan suasana pedesaan, kampung, rumah untuk mereka mengobati rasa rindu gitu. Jadi nilai tambahnya di situ. Jadi nilai tambah atau add value. Betul, Ustaz. Itu review desa. Bener, review. Gambaran tentang informasi keadaan di kampung atau desa,
dan itu bermanfaat untuk netizen yang ada di tanah rantau misalnya begitu. Bener abang. Dan bagaimana apresiasi mereka ketika berkomunikasi lewat media ini? Jadi mereka itu sangat antusias sekali ya, karena mungkin ada yang pernah main-main ke sini atau lahirnya tuh di tanah rantau tapi belum pernah pulang Adonara, atau orang yang di Adonara tapi merantau sudah lama. Mereka tuh kadang-kadang kaget bang, wih kita punya kampung sekarang keadaan sudah begini ya, kayak gitu. Jadi banyak sekali komentar atau langsung chat pribadi bilang, abang tolong review ini dong. Oh jadi ada semacam request juga ya? Iya bang, ada request. Oh iya, luar biasa. Jadi senang sekali, maksudnya mereka punya kerinduan itu bisa terobatin kayak gitu. Seperti itu bang. Nah kalau secara jangka panjangnya itu apa tujuannya atau harapan besarnya ini? Oke, jadi seperti ini bang, saya itu menganalogikan saya ini seperti CCTV-nya mereka. Jadi jangka panjangnya itu tujuan saya adalah selalu memberi mereka semangat. Jadi mereka itu tetap di tanah rantau, bukan tetap tanah rantau, maksudnya selagi masih berada di tanah rantau. Benar, semangat bekerja di sana, tetapi kerinduan mereka akan lewat tanah atau kampung halaman tetap terobatin begitu. Sudah berapa desa yang khusus di Pulau Adonara, sudah berapa desa yang sudah ditayangkan baik melalui TikTok maupun di YouTube? Lebih dari 10 desa bang. Jadi saya itu random sesuai dengan requestan atau endorse atau saya rasa bahwa ini duluan kayak gitu. Nah, jadi seperti yang kemarin ada endorse dari teman-teman di Larantuka, mereka minta updatean desa Nele Lamadike. Nah, setelah bencana, updateannya seperti apa? Kondisinya seperti apa? Ya, jadi juga. Ya, saya ke sana dan saya langsung review seperti itu. Kemudian videonya itu dipakai oleh teman-teman di Australia. Iya bang. Berarti sudah go internasional ini? Iya, kemarin kebetulan di grup Apuori ada orang Adonara yang tinggal di Australia. Nah kebetulan waktu itu mereka ada donasi begitu. Jadi mereka juga pengen tahu, donasi mereka itu sudah seperti apa keadaan sekarang. Nah akhirnya video saya itu dipakai. Jadi mereka minta nama lengkap saya, asal dari mana. Jadi kontak personnya. Benar sekali abang. Seperti 1 menit dari NTT. Ya, saya senang sekali. Jadi melalui media ini komunikasi semakin meluas ya. Tidak hanya domestik tapi luar negeri juga. Benar sekali. Meski dengan saudara-saudara kita asal Adonara juga. Benar. Follower saya tuh lebih banyak dari Malaysia loh bang. Singapura, Malaysia. Sudah berapa banyak dari luar itu? Pastinya saya tidak tahu. Tapi semenjak awal saya jalan 1 menit dari NTT ini, follower saya waktu itu dulunya namanya bukan 1 menit dari NTT. Namanya nama saya, Galang Antonius gitu. Nah, tapi kemudian ada saudara saya yang pemilik Sepatki, dia memberi saran, Ama kalau boleh nama Galang Antonius ini dirubah aja. Akhirnya kami waktu itu rubah nama 1 menit dari NTT ini tanggal 4 April di Sepatki Larantuka. Akhirnya langsung booming? Langsung booming. Jadi kita booming, kemudian dari follower waktu itu 1.500-an. Langsung meledak. Meledak sekarang dari, itu di YouTube ya, dari 1.500 sampai sekarang itu 7.500. Puji Tuhan, sudah booming. Kemudian di TikTok itu sekarang sudah 14.000 lebih. 14K kayak gitu. Kayak gitu bang. Oke, ini dari sejumlah konten-konten yang Anda hadirkan itu dari sekian jumlah desa itu. Iya bang. Tentu ada desa yang followersnya paling membedakan dengan desa-desa lain. Paling banyak di desa mana itu? Oke. Ini pertanyaan yang menarik bang. Jadi waktu itu saya review desa Watoono dan saya sebut desa Watoono itu desa 1000 lorong. Nah saya sebut seperti itu dan antusias teman-teman Witihama ini saya langsung wow kayak gitu. Jadi saya sebesar ini pun karena ada saya punya sahabat satu namanya Abang Pascal Tokan. Dia sekarang di Malaysia. Dia orang Pledo bang. Tapi karena semenjak saya naik, dia backup saya, perkenalkan saya ke teman-temannya dia. Karena mereka sudah main TikToknya udah lama mereka. Kemudian di situ tuh saya lihat antusias paling banyak itu teman-teman dari Witihama. Kemudian teman-teman dari Klub Bagolit juga. Nah, setelah itu bang, awalnya itu kan desa yang saya review itu ada desa Hinga. Nah, desa Hinga. Kampung halaman sendiri abang. Tapi waktu itu belum sekomplit ini. Jadi saya pengen mau buat versi keduanya desa Hinga nanti. Nah, nanti hadiah untuk tahun baru lah ya. Kayak gitu bang. Jadi antusiasnya paling banyak itu dari teman-teman dari Witihama bang. Tapi dari Witihama pun
yang di luar negeri sama yang di dalam negeri. Artinya di kampung halaman sendiri dengan yang di Malaysia kayak gitu Bang. Jadi nanti bagi para netizen yang ada di luar pasca mereka berangkat merantau, kondisi desanya pada saat mereka berangkat dengan yang sekarang, ketika ada perubahan itu juga mereka terhibur juga sana. Oh ternyata di kampung halaman kita sendiri sudah ada perubahan-perubahan pembangunan. Bahkan ada yang bilang begini, oh kita ke kampus jalan hotmix ya. Saya bilang gitu Pak. Dan itu bisa dikomunikasi lewat media ini dan itu menarik gitu. Iya itu sudah Abang, senang sekali. Oke, apa tantangannya ini? Siap. Ya, soal platform digital seperti begini. Siap. Jadi gini Abang, tantangan saya secara pribadi karena niat itu lebih kuat daripada tantangan. Iya, keyakinan saya lebih besar. Jadi saya itu benar-benar mau supaya rasa rindu teman-teman ini terobatin begitu. Jadi bayangkan Bang, saya tidak punya motor. Tapi saya bisa review desa. Sampai ke Waisayang pun saya pergi, Waiwadan pun saya pergi. Arunara Tengah Bang. Nah, Arunara Tengah, Waisayang waktu itu saya kasih dia sebagai desa, persembahkan dia sebagai desa untuk hari ulang tahun NKRI ke-78. Nah, jadi kendalanya itu saya waktu itu masih pakai HP tablet ini Bang. Jadi sengaja saya bawa untuk mau kasih tunjuk bahwa punya riwayat. Nah, punya riwayat begini. Sebelum saya punya HP yang kecil satunya pakai HP tablet ini. Saya berpikir kembali itu begini Bang. Saya dulu pakai HP tablet ini RAM-nya 2. Terus kameranya juga tidak terlalu bagus. Yes. Tapi karena niat ya Bang ya. Sampai iya. Terus sekarang itu saya berpikir lagi tuh, saya kok bisa ya waktu itu. Baru motor tidak ada. Modal nekat Abang, pinjam orang punya motor lah. Pokoknya nebeng-nebeng begitu. Nah, tapi karena saya bilang tadi, niatnya saya lebih besar. Oleh karena itu saya tuh mau sampaikan ke teman-teman bahwa sebenarnya itu bukan masalah fasilitas. Atau masalah kamu punya kamera dulu, kamu punya drone dulu, atau kamu punya apa dulu gitu. Tidak. Niatnya yang paling penting. Mau jalan apa enggak? Kalau mau jalan, oke gas. Jadi tidak ada yang bilang, saya tunggu ini dulu, itu tidak. Langsung eksekusi, kayak gitu. Seperti itu Bang. Jadi saya sudah membuktikan. Jadi saya punya tujuan dulu itu begini Bang. Saya pengen membuktikan kepada teman-teman atau konten kreator yang mungkin dari bawah atau mau belajar. Saya bilang bahwa bukan soal kamera Anda, HP Anda, tidak. Tapi soal Anda mau mulai atau tidak. Nah, jadi saya sudah membuktikan. Kalau kalian bilang, saya punya HP kamera jelek, saya bilang, saya pakai tablet. Waktu itu Abang, kalau saya live TikTok, saya bisa loh Bang, pakai tablet ini, motornya pakai sebelah tangan aja, PP hingga Waiberang. PP itu Bang, tablet besar ini, tangan capek sekali itu Bang. Tapi bisa. Iya, jadi saya sudah membuktikan Bang. Itu Anda punya skill itu. Sementara sepeda motor, tapi sementara live. Soal review desa, apa ada konsep ingin misalnya review kecamatan? Kita di Arunara kan ada 8 kecamatan. Coba ke depan mau memasuki 2024 ini, coba sekali-sekali review desa kecamatan gitu. Mungkin bisa dirunning dengan kecamatan Purbagolit. Jadi begitu review kecamatan, 12 desa itu bisa masuk semua begitu. Siap, oke Bang. Jadi itu masuk dalam plan 2024. Nah, jadi kita punya plannya itu nanti kita mau review kecamatan juga. Selain desanya kita review kecamatan. Tentu saja nanti kita masuk ke kantor camatnya sendiri. Nah di situ kan kita bisa dapat datanya juga, data desa-desa ini. Karena di dalam konten 1 menit dari NTT itu kita menampilkan kayak jumlah penduduk, luas wilayah. Masih publik. Benar sekali. Yang mana itu tuh biasanya tidak banyak orang yang tahu Bang. Kayak gitu. Jadi kita pengen, makanya saya bilang tadi, Abang bilang add value tadi, nilai tambahnya tadi. Nah, di situ nilai tambahnya 1 menit dari NTT dengan konten yang lain seperti itu. Jadi kita selain memberi rasa rindu, kita juga mengedukasi. Seperti itu Bang. Oke, thank you. Nah, ini soal lagi-lagi brand 1 menit ini kan melekat dengan para netizen. Bagaimana dengan berkomunikasi dengan audiens atau para netizen di media sosial ya? Siap. Untuk saat sekarang saya masih pakai 2 platform, yaitu YouTube sama TikTok. Jadi saya lebih aktif di 2 platform ini. Tapi di 2024 ini kita usahakan kita bermain di Facebook juga, karena kita juga berpikir bahwa ternyata kita harus sudah ke Facebook, kemudian kita juga bisa ke Stack Video mungkin, kemudian kita harus lebih kembangkan lagi di ini juga WA. Di WA sekarang kan ada yang namanya
apa namanya itu, seperti macam buat tautan begitu bang. Jadi ada grupnya sendiri, itu ada updatean terbaru di WhatsApp kayak gitu. Jadi itu bisa langsung ditayang di WhatsApp gitu. Bisa. Nanti kita langsung masukkan ke situ, kita share linknya. Kita bisa nonton langsung juga boleh di situ bang. Begitu. Nah, jadi bagus. Tapi bagaimana dengan teman-teman netizen yang sudah militan, misalnya menunggu kapan dia tayang lagi begitu? Ada tidak seperti itu? Ada bang, banyak. Jadi biasanya tuh saya live di TikTok tentu saja ya, saya live di TikTok. Itu biasanya kalau mereka masuk itu mereka komen, bang kapan Ado Bala, bang kapan Laonga, begitu-gitu. Jadi banyak yang sudah menunggu. Saya bilang iya sabar ya. Jadi karena sebulan terakhir ini saya lagi pembangunan rumah. Jadi saya belum terlalu aktif untuk update yang lain. Baru-baru saya update terakhir itu Desa Sukutokan. Kemudian nanti ini kita mau tayang lagi, sedikit bocoran ini ya. Kita mau tayang lagi Pasar Lagaloe. Jadi di situ juga menarik bang, karena pasar ini memiliki nilai kenangan begitu. Ya, jadi saya waktu kecil kan pasar ini ramai sekali. Sekarang ada pergeseran, perubahan begitu. Jadi saya pengen review. Ya, sudah banyak pasar tersebar di Adonara. Benar sekali ya. Banyak pilihan-pilihannya. Kalau untuk wilayah Kecamatan Ileboleng sendiri bagaimana? Sudah ada beberapa desa yang review juga? Siap. Ada Lowopau, ada Nihaone, terus ada apa lagi ya? Ada sekitar 3 desa, saya lupa satunya lagi itu. Pokoknya saya sudah sentuh di sana. Kalau Kecamatan Wotan Ulumado? Wotan Ulumado belum? Belum ya? Belum. Adonara Barat? Adonara Barat itu kalau di Waisayang itu kecamatan apa ya? Saya lupa. Adonara Tengah ya? Itu sudah. Kalau di Adonara Barat, Waiwadan. Waiwadan sudah. Adonara Sagu. Pusat kecamatan. Jadi hampir semua desa di beberapa kecamatan, meskipun keterwakilan 1212 sudah ada. Sudah. Yang belum Wotan Ulumado. Benar sekali. Dan itu juga bisa dijangkau secepatnya untuk bisa. Benar, untuk mengobati rasa rindu para netizen kita. Siap abang. Oke, enak nih ya Bapak punya akun TikTok ini sampai meledak ke 14.000 14K. Yes. 14K. Bagaimana respon warga di sekitar kita, khususnya anak-anak Gen Z terhadap media-media platform seperti begini? Saya melihat bahwa mereka senang bang, karena begini, saya tuh biasanya lewat, terus mereka lihat, abang 1 menit dari NTT. Mungkin ada yang tidak tahu nama, tapi begitu. Karena punya nama akun tadi. Jadi ada juga yang bilang begini, kami tunggu live-mu ya, kayak gitu ada ya. Sampai saya ke Waiwerang saja seperti itu, banyak yang respon bagus kayak gitu. Sampai saya tuh heran bang, waktu saya isi bensin di Waiwerang, isi di Pertamina, saya ini lagi asik isi nih karena lagi denger lagu juga kan, jadi headset memang di sini tapi lagunya mati. Nah akhirnya kakak yang isi kakak perempuan, kakak cewek, sementara isi tangki bensin, tangki motornya saya ini, dia lihat saya begini baru dia bilang, adek ini yang sering live itu ya. Saya udah tahu bang. Ternyata ini kakak nonton saya live. Saya bilang, kakak kapan nonton saya punya live? Bukannya kakak lagi kerja ya? Kami sering nonton pas waktu break begitu bang. Jadi review desa itu lebih banyak live-nya atau? Jadi gini bang, saya review desa itu saya pakai 2 metode. Yang pertama itu saya review rekam bebas dulu. Jadi saya rekam bebas, semua keliling sudah selesai, baru saya live. Saya live yang paling gacor atau istilahnya kayak lebih menyentuh saya itu waktu saya di Balaweling Mas. Pitihama, bener. Sampai waktu itu ada satu abang, namanya Abang saya sebut tidak apa-apa ya, Abang Yance Bahi. Dia itu udah merantau lama, tapi karena 1 dan 2 hal belum kembali ke kampung halaman sesegera mungkin, belum. Jadi dia cuma kirim uang untuk bangun rumahnya. Karena orang tua di rumahnya itu cuma pakai HP senter, jadi dia belum tahu kondisi rumahnya itu dibuat seperti apa tuh belum kelihatan. Hanya dikabarin bilang rumahnya sudah jadi kayak gitu. Nah waktu saya review live-nya ke Balaweling, sampai saya rela-rela bang jalan kaki. Maksudnya naik motor sedikit, berhenti jalan kayak gitu kan. Jadi dia bilang, saya punya rumah agak ke dalam pohon kelapa, jadi kalau agak jauh amat tidak usah ke atas, bilang gitu. Tapi saya bilang ini, tidak apa-apa bang, karena saya sudah di sini. Saya ke sana, ibunya itu persis berdiri di depan rumahnya. Saya video rumahnya dan dia menangis bang. Itu yang buat saya, wah kok bisa ya saya. Terharu juga ya. Kemudian lagi di Pasar Mirek, saya itu sering di Pasar Mirek bang.
Jadi teman-teman nenek-nenek mereka mereka di pasar merek itu sudah familiar dengan pasar pagi cukup ramai itu. Cukup ramai bang. Jadi di situ tuh Abang Pascal ini sendiri. Abang Pascal ini kan dia punya saudari satu yang sudah lama tidak ketemu. Pas saya lagi live, terlintaslah ini saudarinya ini. Akhirnya dia bilang, "Ama, coba berhenti, saya punya saudari yang di samping itu. Saya bisa komunikasi dengan dia." Akhirnya saya komunikasi, mereka dua ngomong menangis. Saya Bapak ini kayak menyambung antara keluarga dan silaturahmi dan bikin media Anda ini. Bikin melek. Oke. Gitu. Oke, keren. Oke, terakhir nih. Siap bang. Apa pesannya buat warga Adonara yang ada di Adonara sendiri dan yang ada di luar Adonara sana yang sangat terindu dengan 1 menit dari NTT? Siap. Jadi untuk teman-teman semuanya, saya hanya berpesan bahwa semangat bekerja lah gitu ya. Jadi intinya bahwa kami tuh selalu siap untuk menjadi CCTV-nya kalian di Lowotana atau di kampung halaman. Ini bukan untuk Adonara saja, tapi kelak kedepannya itu untuk NTT misalnya. Jadi kita bisa review semua apa aja yang ada di NTT, yang terhangat, yang terhot atau yang kekinian kayak gitu abang. Jadi kita bisa update tergantung requestan. Sampai ada yang suruh saya request sampai ke ND, sampai ke Momere, ada juga itu. Tapi saya belum ke sana, nanti saja teman-teman. Pastilah saya ke sana. Pesan saya itu semangat bekerja, bahwa kami selalu akan menghibur teman-teman semua, membuat teman-teman punya rasa rindu itu terobatin seperti itu. Dan untuk teman-teman anak-anak muda NTT tentu saja, saya hanya mau berpesan bahwa kalau mau seperti saya atau kita mau jadi konten kreator, saya mau bilang bahwa ini lahannya masih basah. Karena kita di bagian kesini masih sangat terbuka. Betul abang. Jadi ayolah kita belajar sama-sama. Bisa kontak kita, karena ada beberapa teman-teman sudah yang membuat komunitas YouTuber atau TikToker begitu sudah. Tapi itu lumayan membuat kita berkembang begitu. Jadi intinya tadi, kita jangan membuat alasan, tapi langsung take action. Seperti itu saja bang. Salam hebat dan luar biasa. Oke, luar biasa ini pesannya. Jadi 1 menit dari NTT ini tidak hanya menjangkau di Flores Timur Adonara saja, tapi kita berharap lebih melebar ke Flobe Moral secara lebih luas, agar 1 menit tetap jaya lancar. Siap. Terima kasih. Terima kasih yang saya. Mantap.